kasih Tuhan Yesus. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ya, shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan berjumpa lagi pada sermon hari ini. Saya mengucap syukur kalau masih boleh diberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan untuk jemaat sekalian. Ya, langsung saja. Hari ini saya rindu untuk membagikan perenungan yang terdapat di kitab Amsal 30 ayat 7-9. Saya beri judul perenungan kita hari ini adalah doa Agur bin Yake. Sekali lagi, doa Agur bin Yake. Kita lihat ayatnya di dalam Amsal 30 ayat 1. Kita lompat masuk ke ayat 7 sampai ayat ke-9. Saya bacakan. Perikopnya adalah perkataan-perkataan Agur bin Yake. Ayat pertama, perkataan Agur bin Yake dari masa tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Kita lompat ke ayat 7 sampai ayat ke-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, Amsal 30 ini sudah sering kita baca dan juga merupakan salah satu doa yang terkenal di dalam kitab Amsal. Nah, ada yang menarik yang ingin saya bagikan kepada jemaat sekalian hari ini. Kalau kita perhatikan di Amsal 30 dan juga ayat pasal yang ke-31 di terjemahan King James Version di ayat pertama, saya bacakan. Di situ ada sedikit perbedaan dengan kitab terjemahan baru yang kita baca sehari-hari. Saya bacakan ayat yang pertama di King James Version, Amsal 30 ayat 1. The words of Agur and the son of Jacob were even the prophecy the man speak unto Ithiel, even unto Ithiel and Ukal. Terjemahannya adalah perkataan Agur bin Yake, yaitu nubuatan. Laki-laki itu berbicara kepada Ithiel, bahkan kepada Ithiel dan Ukal. Jadi berbeda sekali di terjemahan baru Alkitab yang kita baca dengan di King James Version. Situ ada bagian kata-kata nubuatan. Laki-laki itu berbicara kepada Ithiel, bahkan kepada Ithiel dan Ukal.
Nah, saya coba cari tahu di tafsiran, ada kan beberapa tafsiran online sekarang. Tafsiran menurut Matthew Henry, Commentary Bible, di situ dikatakan Amsal 30 dan 31 ini adalah tambahan untuk Amsal-Amsal Salomo, tetapi keduanya disebut dengan jelas sebagai nubuatan dalam ayat-ayat yang pertama yang saya bacakan tadi. Dengan demikian tampak bahwa penulis dari kedua pasal itu, siapapun mereka, terilhami secara ilahi. Nah, pasal 30 ini secara khusus yang saya baca tadi, itu ditulis oleh seorang yang bernama Agur bin Yake. Nah, Agur ini memang jarang dibahas di Alkitab, bahkan mungkin hanya satu kali setahu saya di Amsal 30 ini. Nah, selanjutnya tafsiran dari Treasury of Scripture Knowledge. Situ dikatakan Agur mungkin adalah seorang guru. Nah, mengapa dikatakan seperti itu? Karena saya bacakan tadi kan di King James Version 30 ayat pertama, dia mengajar, perkataannya itu dikatakan kepada Ithiel serta Ukal. Jadi para peneliti menafsir bahwa Ithiel dan Ukal itu adalah muridnya, makanya dia disebutkan seorang guru. Dan lanjut lagi, dan inilah masa atau ramalan yang disampaikannya bukan dengan kebijaksanaannya sendiri, melainkan melalui Roh Kudus demi kepentingan manusia, dan yang kemungkinan besar ditambahkan oleh orang-orang Raja Hizkia. Nah, kalau itu ini yang menarik untuk saya bahas, saya bagikan kepada jemaat Tuhan pagi hari ini, bahwa ternyata Amsal 30 dan 31 itu, secara khusus Amsal 30 adalah sebuah nubuatan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya, yaitu Agur yang adalah seorang guru. Nah, poin apa yang dapat kita ambil dari doa Agur bin Yake ini? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Di Amsal 30 ayat 8 bagian A, saya bacakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu doa yang dimintakan oleh Agur bin Yake kepada Allah. Nah, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Nah, saya pernah membagikan today sermon, kalau jemaat Tuhan masih ingat, temanya adalah dosa pertama dan dosa terakhir yang tercatat di Alkitab. Saya bukakan kembali. Ternyata dosa pertama yang tercatat di Alkitab itu sama dengan dosa terakhir yang dicatat juga di Alkitab. Saya bukakan di Kejadian 3 ayat 1. Saya bacakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, itu adalah kecurangan pertama, atau bisa dibilang tipuan dan juga kebohongan pertama yang dilakukan, tercatat di Alkitab oleh siapa? Oleh ular, oleh iblis. Karena kan yang Tuhan katakan sebenarnya adalah semua pohon tanamannya boleh kau makan kecuali pohon pengetahuan baik dan buruk. Dan di sini iblis memutarnya, dia mencurangi Hawa, dia berbohong kepada Hawa, dia berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Dia putar balik. Itulah kebohongan yang dilakukan oleh iblis. Nah, yang terakhir tercatat di Alkitab ada di Wahyu 21 ayat 8. Saya bacakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pemunduk, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api yang belerang, dan inilah kematian yang kedua. Jadi memang Tuhan ingin kita itu jauh daripada yang namanya kebohongan dan juga kecurangan. Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang bohong secara khususnya. Nah, jadi biarlah itu menjadi peringatan buat kita. Doa Agur bin Yake yang pertama adalah, jauhkanlah aku daripada kecurangan dan kebohongan. Jangan kita hidup dalam kebohongan, apalagi dalam kecurangan, karena Tuhan tidak suka dengan hal itu. Dan Agur tahu itu. Bahkan itu masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kita lihat banyak sekali orang yang berbohong demi untuk mendapatkan sesuatu yang dengan cara yang tidak benar, berbohong supaya viral, supaya terkenal, tapi ternyata semua itu adalah bohong, dan itu jahat di mata Tuhan. Saya bacakan ayatnya di Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Apa kata Tuhan tentang kebohongan, tentang berbohong? Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang satu lagi di kitab Yakobus 5 ayat 12 saya bacakan, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.
Yang terakhir ditekankan supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi hendaklah jika ya kita katakan ya, jika tidak kita katakan tidak. Jangan kita berbohong atau kita sampai berbuat curang, karena itu dibenci oleh Tuhan. Dan yang kedua, poin yang dapat kita pelajari dari doa Agur bin Yake ini adalah di Amsal 30 ayat 8 bagian B sampai ke 9, saya bacakan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan menyamarkan nama Allahku. Ini jelas sekali, tanpa perlu saya jelaskan panjang lebar, karena doa Agur ini sudah sangat jelas di Amsal 8 bagian B sampai 9. Jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku hari ini. Agur tahu dia meminta kepada Tuhan sesuai dengan porsi yang menurut Tuhan cukup baginya. Karena Agur tahu jika dia menjadi kaya, ia bisa menjadi sombong dan menganggap lebih hebat daripada Tuhan. Banyak kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Salah satunya ada Raja Saul. Raja Saul orang yang biasa, tapi Tuhan angkat dia menjadi raja. Dari selain menjadi raja, banyak kekuasaan, banyak uang, banyak berkat. Akhirnya dia sampai tinggi hati, dia sombong, diambil bagian yang bukan menjadi tugasnya untuk membakar ukupan, persembahkan korban kepada Tuhan yang menjadi bagian oleh imam-imam. Dia ambil karena dia rasa dia orang yang hebat, orang yang sudah banyak berkat. Yang kedua, ada juga kita tahu Yudas Iskariot, hanya karena uang 30 keping perak, karena kekayaan, dia sampai menjual Tuhan Yesus. Dan juga ada lagi kisah tentang Ananias dan Sapphira, bagaimana mereka berbohong. Ditanya berapa uang yang pakai untuk membeli, menjual, dibilang cuma sekian, padahal lebih banyak dari itu. Itu adalah bukti bahwa sesungguhnya kekayaan itu bisa membuat kita manusia sombong, tinggi hati, sampai kita bisa merendahkan Tuhan. Nah juga, tetapi Agur juga mengingatkan bahwa miskin juga tidak baik, karena memang dengan kemiskinan kita bisa berbuat jahat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan untuk makan. Oleh karena itu perlu bagian kita manusia untuk bekerja dan bersyukur. Bekerja keras, jangan malas-malas, karena Tuhan ciptakan kita ini sempurna, ada tangan, ada pikiran, itu gunanya kita pakai, kita berusaha. Jangan hanya diam-diam saja, pasrah dengan kehidupan. Nah jadi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, saya bacakan di Matius 6 ayat 11, sepadan dengan doa Bapa kami yang sering kita bacakan, yang sering kita dengar, bahkan sering kita doakan di rumah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka itu marilah kita ikuti apa yang dilakukan oleh Agur bin Yake. Yang pertama, dari doa Agur bin Yake kita belajar untuk menjauhkan diri kita dari kecurangan dan kebohongan, serta mengerjakan bagian kita dalam bekerja disertai rasa syukur dan cukup, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Bukan menjadi kutuk. Puji Tuhan. Itu saja yang bisa sampaikan hari ini. Biarlah kiranya jemaat Tuhan yang mendengar boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan ajarkan kepada kami doa dari Agur bin Yake, orang yang Tuhan pakai untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi nubuatan-Mu, apa yang boleh menjadi pesan-pesan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, anak-Mu yang terbatas, menyampaikan firman-Mu, kalau Roh Kudus yang menyempurnakan Bapa. Biarlah kiranya kami boleh seperti doa yang disampaikan oleh Agur bin Yake, agar kami ya Tuhan, hidup kami jauh daripada kecurangan dan kebohongan. Dan juga kami mau Tuhan meminta kepadamu, jangan berikan kepada kami kemiskinan ataupun kekayaan. Biarlah kami menikmati apa yang menjadi berkat bagian kami, agar kami hidup kami benar, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.